Baiklah sobat, kali ini saya akan membahas tentang cara membuat atau cara menampilkan data dari database MySQL menggunakan Laravel. Jadi hal pertama yang mesti kita persiapkan adalah database-nya, ya, tabel yang nantinya data di dalamnya akan kita tampilkan di halaman web. Ya, jadi langsung saja kita buat terlebih dahulu database-nya. Ya, jadi masih proses loading. Oke, saya buat di sini nama database-nya adalah coba Laravel. Ya, jadi saya buat sama dengan nama project yang sudah saya buat di video sebelumnya. Jadi nama database-nya coba Laravel, kemudian klik create atau buat, ya. Kemudian untuk tabelnya, tabel mahasiswa. Kemudian jumlah kolomnya di sini saya isikan 5, ya. Kemudian kita send. Ya, seperti biasa saya akan melakukan pengaturan kolomnya terlebih dahulu. Yang pertama npm, kemudian nama mahasiswa, kemudian prodi, fakultas, dan halaman. Ya, kemudian untuk npm tipenya integer, ya. Kemudian nanti npm ini akan kita jadikan sebagai primary key, ya. Kemudian juga auto increment. Jadi nanti nilainya akan bertambah sendiri, ya, secara otomatis, dan juga bersifat unik karena merupakan primary key. Oke, kemudian untuk yang lainnya tipenya adalah varchar, teks, ya. Alamat kita boleh menggunakan teks, ya, mungkin karena biasanya alamat jumlah katanya akan lebih banyak. Oke, kalau sudah kita atur, sekarang kita simpan. Oke, sekarang sudah terbentuk satu tabel baru, yaitu tabel mahasiswa. Sekarang kita mulai beralih ke script-nya, ya. Seperti biasa, di sini untuk olah script atau editornya saya akan menggunakan Sublime Text.
Nah, hal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah melakukan pengaturan pada file env atau environment ya. Jadi file.env ini bisa kita temukan di dalam folder file project coba Laravel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita lihat di sini. Oke, jadi di sini kita perlu melakukan pengaturan environment karena di dalam file ini nanti akan ada pengaturan untuk koneksi database ya, termasuk username dan password yang digunakan ya. Begitu juga dengan jenis koneksi, kemudian host dan port yang akan kita gunakan untuk terkoneksi ke database mahasiswa ya, yang tadi sudah kita buat ya. Jadi sekarang kita masuk dulu ke dalam coba Laravel ya, di dalam htdocs. Kemudian di sini ada env ya, boleh langsung kita klik, kemudian kita buka menggunakan Sublime Text. Oke, jadi ini beberapa baris pengaturan yang ada di sini. Jadi yang inti dari yang mesti kita perhatikan adalah di bagian sini, DB connection, DB host, kemudian DB port yang digunakan, kemudian database-nya Laravel. Nah, jadi untuk database-nya ini boleh kita ganti ya dengan database yang tadi sudah kita buat. Oke, jadi untuk database yang akan kita gunakan adalah coba Laravel ya. Kemudian username-nya root dan password-nya default-nya adalah kosong ya. Kemudian langsung kita save. Jadi ini nanti kalau misalnya memang terjadi kesalahan ya, atau gagal dalam melakukan koneksi, tentu saja pengaturan di sini ya masih bisa kita ubah ya. Jadi bisa kita setting kembali ketika nanti misalnya ada trouble. Oke, jadi file.env nya ini bisa langsung kita close. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat route ya. Jadi route ini nanti kita gunakan untuk menampilkan data mahasiswa. Nah, namun sebelum lebih jauh ya, karena tadi tabel mahasiswa ini masih kosong ya, belum ada isi, sehingga nanti kalaupun misalnya kita tampilkan di halaman web, maka ya datanya tidak ada ya. Oleh karena itu tabel ini kita akan isi dulu ya beberapa record data default-nya, sehingga nanti pas kita coba di halaman web datanya bisa ditampilkan ya. Caranya kita klik tambahkan, kemudian kita isi npm-nya tidak usah ya karena auto. Nama mahasiswanya Ahmad ya, kemudian prodinya informatika ya contohnya, kemudian fakultas,
Oke, sekarang kita kirim. Kita lihat sudah masuk ya. Sekarang kita tambah satu lagi, jadi nanti akan ada 2 record data. Oke, kita send ya. Sekarang datanya sudah ada 2 record. Baru kita lanjutkan dengan membuat route ya, yang nantinya akan kita gunakan untuk menampilkan data mahasiswanya. Nah, untuk membuat route ya, kita harus tahu dulu. Kita kembali ke folder coba Laravel-nya. Di sini kita cari folder routes. Kemudian di sini ada web.php, jadi langsung kita buka menggunakan Sublime Text. Ya, di sini kita akan menambahkan route. Ya, kita akan membuat route yang baru ya. Jadi caranya kita bisa mengcopy ya, atau kita bisa di bawahnya ya. Jadi kita tambahkan di bawahnya di sini. Oke, alamat route baru ini adalah mahasiswa. Jadi di sini kita akan menjalankan metode index ya pada controller mahasiswa controller pada saat route mahasiswa diakses. Ya, lebih kurang seperti ini route yang kita buat. Kemudian selanjutnya baru kita akan membuat mahasiswa controller.php yang tadi sudah kita tambahkan di sini. Jadi nanti mahasiswa controller.php akan dijalankan di metode index. Oke, sekarang berarti kita beralih ke controller ya. Balik ke coba Laravel-nya. Sekarang kita beralih ke apps, kemudian di dalamnya ada HTTP, kemudian di dalamnya ada controller. Oke, jadi di dalam sini kita akan menambahkan controller yang baru. Kita bisa lihat controller yang sudah ada ya.
Oke, bentuknya adalah seperti ini. Nah, kita bisa memodifikasi ya controller yang sudah ada ini, kemudian bisa kita set as ya sebagai mahasiswa controller. Nah, berarti sekarang kita set as langsung. Oke, jadi di dalam folder controller kita beri nama mahasiswa controller. Oke, sekarang jadi ada beberapa baris yang kita butuhkan. Namespace-nya, kemudian beberapa pustaka di sini yang akan kita gunakan. Ya, jadi ini kita ubah dulu. Oke, kemudian yang kedua, pustaka yang kedua. Oke, kemudian sekarang baru kita beralih ke kelasnya, dimana di sini kelas mahasiswa ya, kelas mahasiswa controller mewarisi kelas controller. Ya, jadi di sini digunakan konsep dari object oriented programming ya, atau pemrograman berorientasi objek, yaitu dengan menggunakan perintah extern ya, atau pewarisan. Oke, jadi di dalam kelas mahasiswa controller selanjutnya kita tambahkan fungsi yang nama fungsinya adalah index, kemudian modifiernya adalah public. Jadi fungsi ini nanti akan kita gunakan untuk mengambil data dari tabel mahasiswa. Ya, kemudian di dalam fungsi index kita tambahkan dua baris statement. Yang pertama yaitu kita deklarasikan variabel mahasiswa, di mana variabel mahasiswa ini menampung data yang kita ambil dari tabel mahasiswa. Kita menggunakan method get. Kemudian selanjutnya kita mengembalikan nilai yang sudah kita tampung di dalam variabel mahasiswa sehingga bisa di view atau ditampilkan di index ya. Ya, jadi untuk file mahasiswa controller isinya seperti ini. Jangan lupa langsung disimpan. Ya, selanjutnya kita akan mengatur
view index ya, yang sudah kita buat di sini, sudah kita tambahkan di sini. Jadi itu belum kita buat, kita akan kembali ke view ya. Jadi balik lagi ke projectnya ya, coba Laravel, kemudian kita masuk ke resource, kita masuk ke view. Nah, di sini sudah ada welcome blade, kita akan menambahkan index.blade ya. Jadi ini boleh kita buka dulu. Bentuknya seperti ini ya. Ya, kalau sangat jauh berbeda ya boleh kita close. Kita buka file baru, langsung kita simpan di dalam resource, kemudian view. Oke, kita beri nama index.blade .php. Jadi kita simpan, kemudian langsung kita buat scriptnya. Oke, title-nya. Kemudian kita masuk ke bagian body. Kemudian kita buatkan link. Oke, kemudian di bawahnya baru kita tampilkan datanya. Ya, setelah kita buat judul dari tabel tempat menampilkan datanya, di bawah sini langsung kita akan menampilkan data yang berasal dari tabel mahasiswa. Nah, datanya akan kita tampilkan dalam bentuk tabel.
ya nama, prodi, fakultas, dan alamat. Jadi untuk NPM-nya karena hanya berupa primary key, kemudian kita gunakan untuk mengurutkan ya datanya, maka di sini sengaja tidak ditampilkan. Oke, kita akan menggunakan for each yang bentuk pengulangan untuk menampilkan data mahasiswanya. Ya, jadi parameter dari fungsi for each ini adalah variabel mahasiswa. Ya, jadi di sini kita panggil sesuai dengan data yang ada di dalam tabelnya ya. Jadi nama kolom harus sesuai dengan nama kolom yang ada di dalam tabel mahasiswa. Ya, kalau lupa bisa kita lihat kembali nama MHS, prodi, fakultas, dan alamat. Oke, jadi kalau sudah kita ubah semuanya, sekarang kita akan coba menampilkan datanya atau mencobanya di browser. Namun pengulangan ini harus kita akhiri terlebih dahulu. Ya, kalau sudah, sekarang kita simpan, kemudian langsung kita coba melalui browser. Ya, jadi kita membukanya dari localhost dengan port 8000 ya, Laravel. Kemudian path-nya yaitu mahasiswa. Setelah kita running, maka di browser akan ditampilkan record data ya. Jadi di sini ada 2 record data sesuai dengan data yang ada di dalam tabel mahasiswa ya, yang dari database coba Laravel. Oke, jadi demikian ya tutorial bagaimana cara menampilkan data dengan Laravel ya. Untuk video berikutnya
Insya Allah nanti saya akan membahas tentang bagaimana cara insert, kemudian update dan delete menggunakan framework Laravel. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.